Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Ajin Guild yang menerima undangan untuk mengikuti konferensi Guild internasional di Amerika mengalami sebuah kejadian tragis. Karena Wang Dongsu yang sudah mengincar Jinwoo dan Jinho nekat menyekap Jinho dan menghajarnya sampai babak belur. Sung Jinwoo datang untuk menolong Jinho dan mengalahkan Wang Dongsu. Tapi Thomas Andre yang merupakan master dari Guild Scavenger tempat Dongsu bergabung datang untuk menolong Dongsu. Pembicaraan antara Jinwoo dan Thomas tidak menemukan hasil hingga keduanya melakukan pertarungan sengit yang pada akhirnya Jinwoo bisa mengalahkan Thomas. Dan sekarang Wang Dongsu menjadi prajurit bayangan baru Sung Jinwoo. Keesokan harinya, konferensi Guild internasional diselenggarakan. Para hunter perwakilan setiap negara mulai berdatangan ke gedung Biro Hunter Amerika. Terlihat Sung Jinwoo melewati kerumunan reporter, didampingi oleh Wakil Ketua Presiden dan Adam White. Jinwoo bilang, banyak sekali reporter di sini. Wakil Presiden menjawab, sepertinya para reporter sudah mendengar berita tentang pertarunganmu dengan Thomas. Akan sulit untukmu menghindari sorotan hari ini. Dalam hatinya Jinwoo bilang, aku sudah tidak mau memikirkan tentang kejadian itu. Alasanku datang ke Amerika cuma satu. Aku tidak ada urusan lagi di negara ini ketika aku sudah mendapatkan sebuah jawaban tentang kasus ayah. Seluruh peserta konferensi diberi earphone untuk menerjemahkan setiap perkataan yang disampaikan. Sung Jinwoo mulai memasuki gedung. Terlihat para petinggi dan orang-orang penting dari berbagai negara sudah berkumpul. Mereka semua melihat ke arah Jinwoo yang baru masuk. Terlihat Liu Jigang juga ada di sana. Jinwoo mulai menempati tempat duduknya. Orang-orang di sana terus saja melihatnya. Mereka berkata, dia itu hunter Asia yang membuat Thomas Andre babak belur. Katanya dia sangat berkontribusi pada gerbang merah yang terjadi di Tokyo. Thomas yang dianggap sebagai penguasa para hunter dibuat sampai seperti itu. Ini sulit dipercaya. Konferensi Guild internasional pun dimulai. Terlihat seorang profesor berbicara di depan. Salam kenal semuanya, namaku Dr. Belzer. Akan langsung ke intinya saja. Seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwa dunia ini mulai berubah dan ada banyak gate dan monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Tapi kurasa tidak banyak yang menyadari adanya pergerakan aneh di langit. Aku sudah meneliti tentang energi yang menjadi padat di langit. Profesor memperlihatkan sebuah tanda yang muncul di berbagai belahan dunia. Lingkaran-lingkaran merah itu kita sebut saja Megisphere, dan fenomena Megisphere ini bisa ditemukan di 9 negara. Selain itu, dari ke-9 negara, Magic Sphere terbanyak berkumpul di sini, di negara Korea, tepatnya di kota Seoul. Sontak para peserta konferensi kaget, semuanya melihat ke arah Sung Jinwoo. Tidak usah melihat Hunter Sung seperti itu. Kalau dia memiliki kekuatan sebesar itu, maka dirinya sudah melampaui batasan seorang hunter. Itu bukanlah kekuatan Hunter Sung. Dalam hatinya Jinwoo bilang, 9. Apa ini ada kaitannya dengan jumlah monark? Profesor melanjutkan perkataannya. Entah apa alasan Megisphere mulai bermunculan. Tapi kurasa tidak ada cara untuk mengatasinya. Tapi bukan berarti kalian bisa berdiam diri saja. Mungkin dunia ini akan mengalami sebuah perubahan. Tak lama Presiden Biro, ia menggantikan profesor dan mulai berbicara. Aku punya pesan untuk para hunter yang berkumpul di sini. Akan kusampaikan berita ini dengan berat hati. 2 pekan lalu, Hunter Christopher Red dibunuh oleh musuh yang tidak dikenal. Mendengar itu, sontak para peserta konferensi semuanya panik. Apa ini bercanda? Sepertinya ini tidak masuk akal. Orang yang bisa membunuh hunter level negara minimal mempunyai kekuatan yang setara atau lebih. Lagi-lagi para peserta melihat ke arah Sung Jinwoo. Mereka mencurigainya karena mereka tahu Thomas Andre dikalahkan oleh Jinwoo. Jinwoo hanya terdiam. Presiden melanjutkan perkataannya, berita kematian Christopher akan diumumkan besok secara resmi. Ia lalu memperlihatkan sebuah gambar tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Christopher. Kalian jangan salah paham dulu, dengarkan aku. Ada seseorang yang diduga menjadi tersangka dalam kejadian ini. Dia adalah tersangka S. Terlihat foto ayah Jinwoo, Sung Il-hwan, terpampang di sana. Dalam hatinya Jinwoo kesal. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah?
Jinwoo mulai berpikir, aku tahu dungeon yang selama ini kita masuki adalah wilayah dari ruler. Apakah ayah sudah menjadi monster? Kalau benar, kenapa ruler melakukan itu? Apa ada hubungannya dengan perkataan Kemis yang menyuruhku berhati-hati? Presiden melanjutkan perkataannya. Orang itu ditemukan di dalam dungeon di Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbahasa manusia. Dulu kami meminta Hunter Hwang Dong-soo yang bisa berbahasa Korea untuk berbicara dengannya. Saat proses interogasi, terjadi cekcok dan terjadi pertarungan. Orang ini berhasil mengalahkan Hwang Dong-soo dan melarikan diri. Gedung asosiasi menjadi lautan api. Dan setelah kita cocokkan api yang membakar gedung asosiasi dengan rumah Christopher, semua itu menunjukkan hasil yang sama. Dari kecocokan itu, kami membuat penilaian kalau sosok ini juga yang sudah membunuh Hunter Christopher Wren. Presiden menunjukkan gambar saat kebakaran di gedung asosiasi Amerika. Melihat itu, Jinwoo menyadari sesuatu. Dalam hatinya ia berkata, sepertinya ayah sedang berbicara. Blackheart dalam tubuh Jinwoo lalu bereaksi. Melihat foto ayahnya, Jinwoo mendengar sesuatu. Jangan pernah menginjakan kaki di Korea. Kukatakan ini bukan demi putraku, tapi dirimu. Kau takkan tenang meski dirimu sudah mati. Grid lalu keluar. Apakah benar itu perkataannya? Seperti yang Raja duga, itu benar. Dalam hatinya Jinwoo berkata, tidak diragukan lagi, orang itu memanglah ayahku. Presiden melanjutkan perkataannya, kami ingin meminta bantuan dari semua orang yang ada di sini untuk bisa menangkap tersangka S, dan kalian bisa langsung menghubungi kami kalau menemukannya. Seorang bertanya, apa bukti tersangka S itu bukan manusia? Presiden menjawab, pancaran sihirnya sangat cocok dengan monster. Seorang lagi bertanya, kalau itu benar-benar manusia, kenapa kita tidak mencari tahu identitasnya? Presiden tertunduk, ia berkata, orang itu memiliki hubungan dengan salah satu hunter di sini. Karena itu kami tidak mengungkap informasi lebih dari ini. Seorang lalu mengacungkan tangannya, bukankah lebih baik kalau mengungkap identitasnya untuk mempermudah penangkapan? Orang yang berbicara itu adalah Liu Jigang, hunter 7 bintang dari Cina. Liu Jigang tersenyum dan berkata, langsung saja pada intinya, apa ini ada kaitannya dengan hunter Sung Jinwoo? Presiden terdiam, ia tertunduk dan bilang, kalau hal itu benar-benar ingin kau tahu, rasanya mau bagaimana lagi. Dalam proses interogasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari Hunter Sung. Kami sudah menyelidikinya dan itu benar adanya. Semua peserta sontak dibuat kaget mengetahui fakta itu. Liu Jigang bilang, Hunter Sung Jinwoo, kalau tersangka S benar-benar ayahmu dan hunter lain membunuhnya, apa yang akan kau lakukan? Jinwoo menjawab, sudah semestinya seorang hunter memburu monster. Selain itu, kalau dia benar-benar monster, maka aku sendiri yang akan mengurusnya. Tapi kalau bukan monster dan memang ayahku, maka akan kupastikan akan kuburu para hunter. Akan kulindungi keluargaku, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia ini sebagai musuhku. Konferensi pun selesai. Jinwoo jalan bersama Adam. Adam bilang, kau benar-benar serius dengan perkataanmu tadi. Kau benar, aku serius tentang itu. Adam terlihat heran dan bilang, aku tidak habis pikir kau bisa mengatakan itu di hadapan 500 hunter terkuat dari 120 negara. Kurasa cuma ada 2 hunter yang berani mengatakan itu, Thomas Andre dan dirimu. Tapi sekarang Thomas sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tuan Sung, sebentar lagi akan ada jamuan makan dari Biro Hunter. Kalau dirimu tidak sibuk, bisakah kau datang untuk sekedar menikmati makan di sana? Di sela obrolan, Jinwoo kaget karena dihampiri oleh Liu Jigang. Liu Jigang bicara, tapi Jinwoo tidak mengerti. Adam White lalu menerjemahkannya. Tuan Sung, Tuan Liu berkata, dialah orang yang mengalahkan satu monster raksasa yang menyeberangi lautan Cina. Jinwoo heran, kau mengerti juga bahasa Cina, Tuan Adam? Aku ini penanggung jawab cabang Asia, jadi aku bisa semua bahasa Asia. Adam mulai menerjemahkan perkataan Liu Jigang. Tuan Sung, katanya dia terkejut karena menyadari raksasa itu lebih kuat dari perkiraannya dan pertarungannya jauh lebih sulit soalnya terjadi di perairan. Semenjak hari itu, dia ingin sekali bertemu denganmu. Dirinya ingin tahu hunter macam apa yang bisa mengalahkan monster raksasa dengan sangat mudah. Liu Jigang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia senang karena kau menggantikan dalam mengalahkan Thomas Andre. Katanya Thomas itu memang salah. Liu Jigang mengajaknya berjabat tangan. Dalam hatinya Jinwoo bilang,
Kesan pertamaku, menganggapnya sebagai orang dengan sikap yang buruk itu salah. Rupanya dia adalah orang yang menarik. Mereka berdua lalu berjabat tangan. Liu Jigang pergi dan berkata, "Aku berharap tersangka S bukan anggota keluargamu." Tak lama dari situ, Presiden Biro menghampiri Sung Jinwoo. "Permisi Hunter Sung, bisakah ikut denganku sebentar? Ada informasi penting." Jinwoo lalu diajak ke sebuah rumah dan dipertemukan lagi dengan Nyonya Selner. Mereka duduk dan mulai berbicara. Nyonya Selner bilang, "Sudah lama kita tidak bertemu, Hunter Sung." Jinwoo tersenyum. "Iya Nyonya Selner, sudah lama kita tidak bertemu. Tak kusangka Nyonya akan menemuiku sekali lagi." Dalam hatinya ia bilang, "Sebenarnya apa alasannya ingin bertemu denganku lagi?" Melalui Adam, Nyonya Selner bercerita, "Belakangan ini, aku memimpikan hal-hal yang sama. Dalam mimpiku itu menunjukkan bahwa para hunter sedang diburu oleh sosok misterius. Dan anehnya beberapa hari kemudian, mimpiku itu benar-benar menjadi kenyataan, termasuk tentang Christopher. Kita sudah memperingatkan Tuan Christopher dengan mimpi Nyonya Selner. Sayangnya dia tidak mendengar itu dan pada akhirnya berakhir dengan hasil yang sudah kita ketahui semuanya." Nyonya Selner terlihat sedikit takut. Ia bilang, "Satu persatu para hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Orang yang memburu para hunter itu takkan berhenti dan terus memburu para hunter." Jinwoo menjawab, "Jadi maksudmu aku juga harus berhati-hati terhadap mereka?" "Tidak Hunter Sung, sebenarnya aku ingin kamu melindungi para hunter." Sontak Jinwoo kaget mendengar itu. Nyonya Selner bilang, "Aku sudah coba meningkatkan kekuatan para hunter yang terus-menerus muncul dalam mimpiku, tapi hasilnya nihil. Lalu aku mencoba cara lain untuk mencari tahu sosok misterius itu. Aku memeriksanya melalui mimpi." Jinwoo bilang, "Apakah itu alasanmu menatap mataku waktu itu?" "Kau benar Hunter Sung, tapi aku menemukan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kekuatan tanpa batas yang ada dalam dirimu itu sangat menakutkan. Ketika aku berusaha masuk lebih jauh, kekuatan dalam tubuhmu menatapku balik dan mengatakan sesuatu yang masih terngiang-ngiang di kepalaku." Nyonya Selner keringat dingin mengingatnya. "Kembalilah, tunggu saja peperangan dimulai." Begitu yang kudengar, Nyonya Selner terlihat sangat gemetar. Mendengar hal itu, Jinwoo dibuat kaget. "Perang? Aku juga mendengar ini dari Monarch Legia. Sepertinya ini perang antara ruler dan Monarch. Tapi aku tidak tahu sebenarnya pihak mana yang memburu para hunter sekarang." Jinwoo lalu bilang, "Jadi bagaimana maksudmu yang memintaku untuk melindungi para hunter?" Nyonya Selner menjawab, "Aku menemukan kekuatan yang sama dalam tubuhmu dengan kekuatan yang menyerang para hunter dalam mimpiku." Dalam hatinya Jinwoo bilang, "Mungkinkah Nyonya Selner melihat kekuatan Shadow Monarch waktu itu? Kalau memang kekuatannya sama, berarti sosok yang memburu para hunter adalah Monarch." Presiden juga bilang, sosok yang membunuh para hunter melebihi hunter kelas tinggi. Karena itu, dibutuhkan hunter dengan kekuatan yang setara untuk melawannya. "Terus terang saja, kami awalnya tidak percaya ketika dirimu adalah satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan setara dan satu-satunya orang yang bisa melindungi para hunter. Tapi anggapanku berubah setelah melihat pertarunganmu dengan Thomas. Tentu kami meminta bantuanmu tidak dengan cuma-cuma. Kalau kau menginginkan batu rune dari Kemis, maka kami bisa memberikannya kepadamu. Dunia ini memberkahi para hunter, dan hunter harus melindungi dunia dengan kekuatan yang diberikan. Dunia takkan bisa bertahan kalau para hunter binasa." Sejenak Jinwoo terdiam. Ia berkata, "Maafkan aku tidak bisa melakukan itu karena aku belum mengetahui siapa musuhku." Sontak semuanya dibuat kaget mendengar perkataannya. Jinwoo pergi. "Aku permisi dulu." Adam terlihat kecewa mendengar perkataannya. Ia teringat perkataan Jinwoo yang ingin melindungi keluarganya meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia sebagai musuhnya. Tapi tak lama, Jinwoo diam dan berkata, "Tuan Adam, bisakah kamu memberikan daftar hunter yang kalian minta untuk kulindungi? Bisakah memberi kesempatan untuk aku bertemu dengan mereka?" Jinwoo tersenyum. "Tentu saja itu bisa Hunter Sung." Adam terlihat sangat senang. Malam harinya, para peserta konvensi internasional semuanya menghadiri jamuan makan malam dari Biro Hunter. Terlihat Jinho juga sudah sembuh. Seperti biasa Jinho suka berlebihan. "Sungguh mengharukan ketika mendengar kamu melawan Thomas Andre demi diriku." Di sela obrolan,
Adam datang, membawa sebuah catatan di mana itu adalah nama-nama hunter kelas tinggi yang harus dilindungi. Jinwoo melihat banyak nama di sana. 10 nama teratas adalah prioritas tertinggi yang harus dilindungi. Jinwoo melihatnya. Peringkat pertama adalah Thomas Andre, kedua Liu Jigang, dan lain-lain. Dalam hatinya Jinwoo bilang, menjengkelkan sekali harus mengingat semua nama ini. Lebih baik aku menempatkan prajurit bayanganku pada mereka. Jinwoo lalu menyimpan prajurit bayangannya ke semua orang yang berada di ruangan tersebut. Dalam hatinya Jinwoo bilang, bagus, dengan ini aku akan melakukan kontak dengan Monarch dan bisa mengetahui siapa lawanku. Tidak berselang lama, Jinwoo dihampiri oleh seseorang. Hunter Sung, lihatlah, ucap Jinchul. Tenanglah, tidak usah khawatir. Thomas Andre datang menghampiri Sung Jinwoo dengan satu tangan yang masih menggunakan perban. Thomas bilang, Hunter Sung Jinwoo, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Karena luka dari pertarungan kita terlalu parah, bahkan dengan sihir penyembuhan Elite Hunter, sepertinya lukaku akan lama sembuh. Seharusnya waktu itu kau sanggup membinasakan seluruh guildku setelah aku kalah. Tapi tidak ada satupun anggotaku yang mati, kecuali Huang Dongsu yang memang menjadi akar dari permasalahan. Thomas mendekati Jinwoo dan bertanya, kenapa kau membiarkan kami hidup? Jinwoo menjawab, karena kau tidak melakukan dosa yang harus dijatuhi kematian. Thomas Andre terdiam mendengar perkataannya. Jadi begitu, aku mengerti. Thomas lalu pergi. Baiklah Hunter Sung, aku sekarang tahu. Setelah tanganku sembuh, aku ingin makan bersamamu. Kalau kau memberikan kontakmu pada asistenku, akan kuhubungi kau nanti. Laura lalu bilang, Master menunjukkan rasa hormatnya padamu karena kamu tidak menyakiti anggotanya. Sebenarnya Master adalah orang yang pemalu. Bolehkah aku meminta kontakmu? Master ingin memberimu hadiah sebagai ucapan rasa terima kasih. Kalau ada yang kamu inginkan, tolong sampaikan padaku. Master sangat kompetitif, jadi dia akan kurang merasa nyaman jika berhutang sesuatu pada seseorang. Jadi bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu mau? Jinwoo berpikir. Ia lalu bilang, mungkin aku menginginkan sebuah dagger. Laura menjawab, baiklah kalau itu maumu, aku hargai karena sudah memahami Master Thomas. Cerita berpindah ke situasi di Korea, tepatnya di gedung Asosiasi Hunter. Terlihat Go Gun-hye sedang berada di ruangannya. Ia menelpon istrinya dan mengeluhkan sakit pada dadanya. Dalam hatinya ia berkata, beberapa tahun terakhir ini jantungku sudah lemah dan bisa kurasakan ini bertambah parah. Apa ini batasku? Dulu dokter juga bilang, kalau setengah tahun lagi aku meneruskan pekerjaan ini, aku akan mati. Tapi kenyataannya, 2 tahun sudah aku lalui. Tiba-tiba, area di sekitar gedung mendadak menjadi gelap. Sontak Go Gun-hye dibuat kaget karena merasakan sebuah aura yang mengerikan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan langitnya? Satu sosok misterius terlihat sedang duduk di depan Go Gun-hye. Go Gun-hye menatapnya. Sosok itu tersenyum. Dalam hatinya Go Gun-hye bilang, aku tidak bisa merasakan kedatangannya. Dia bukan musuh yang bisa kulawan. Apa aku sedang bermimpi? Sosok itu lalu mengeluarkan sebuah kristal es dari tangannya. Ia berkata, kontak tempat ini sudah terputus dari luar. Kau tidak bisa lari. Satu serangan dadakan dilancarkan mengenai bahu Go Gun-hye. Goresan dari serangan itu seketika membeku dan berubah menjadi es. Sambil keringat dingin Tuan Go bilang, aku bertanya padamu, siapa kau sebenarnya? Sosok itu mulai bangkit dan mengeluarkan aura kekuatan yang besar. Padahal aku ingin kau menyadarinya sendiri. Pada akhirnya, kau hanya sekedar manusia. Aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah. Tunjukkan dirimu, ruler. Apa dirimu takut merusak wadahmu? Namun tanpa dirimu, wadahmu itu akan segera mati. Kalau kau mau bersembunyi dan menahan diri, sudah tidak perlu membuang-buang waktu. Sosok itu mengeluarkan gelombang kekuatan yang besar dan mengeluarkan sihir di tangannya. Dengan cepat, serangan itu dilancarkan. Go Gun-hye terlihat kaget. Sebuah ledakan besar terjadi. Di balik kepulan asap, terlihat 2 sorot mata bercahaya. Akhirnya aku bertemu denganmu juga. Sosok itu menyerang lagi. Tapi sekarang, Go Gun-hye dengan mudah menangkis. Go Gun-hye mengeluarkan kekuatannya. Dan ternyata, Go Gun-hye ini adalah salah satu pecahan ruler. Dan sosok ruler yang berada di tubuhnya tiba-tiba mengendalikan kesadaran Go Gun-hye dan berkata, kau menyegel ruangan ketua asosiasi Hunter dan mengurungku di dalam sini. Kau lumayan hebat juga.
Aku sudah mencarimu sejak lama. Aku tidak habis pikir, apakah kau tidak kesusahan menggunakan kekuatanmu dengan wadah yang rusak itu. Sekarang aku bisa menghancurkan wadahmu tanpa penyesalan. Coba saja kalau kau bisa. Ice Monarch. Ternyata sosok itu adalah salah satu dari 9 monark, yaitu Ice Monarch. Keduanya saling menatap dan mengeluarkan aura kekuatan masing-masing. Ice Monarch berkata, "Apa kau yakin mau melawanku? Aku menguasai wadahku sepenuhnya, sedangkan dirimu hanya meminjamnya." Dari sini kita tahu, Monarch dan Ruler itu cuma sekedar roh, dan mereka bisa menjadikan tubuh manusia sebagai wadahnya. Mereka berdua siap bertarung. Ice Monarch mengeluarkan sebuah gerakan. Serangan es bertubi-tubi keluar dari tanah menyerang ke arah Gogunhe. Serangan itu mengenai tangannya. Gogunhe terdiam dan mengeluarkan sebuah pancaran energi yang menghancurkan es tersebut. Gogunhe menyerang balik. Satu pukulan ia lancarkan. Ice Monarch berhasil menghindar dan memberikan sebuah serangan balik tepat mengenai pundak Gogunhe. Gogunhe yang menerima serangan itu memberikan satu pukulan balik. Satu gerakan Ice Monarch menghentikan pukulan tersebut dan balik menyerang membekukan tangan Gogunhe. Gogunhe semakin murka, es di tangannya hancur dan mulai menyerang lagi. Keduanya saling bertarung dengan sengit. Ruler dalam tubuh Gogunhe bilang, "Selagi bisa menggerakkan wadah ini, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini." Satu serangan Gogunhe lancarkan. Ice Monarch mengeluarkan sihir perlindungan. Keduanya terpental. Gogunhe mengambil ancang-ancang. Tapi tiba-tiba tubuhnya melemah. Dalam hatinya, Rule dalam tubuh Gogunhe bilang, "Inikah batas dari wadahku?" Ice Monarch berdiri di hadapannya dan berkata, "Rasakanlah, itulah batas dari wadahmu. Kau sungguh menyedihkan, Ruler." Dengan pergerakan yang cepat, Ice Monarch sudah berada di hadapan Gogunhe. Satu serangan telak menembus tubuh Gogunhe. "Entah kapan kau bisa menemukan wadah barumu. Sayangnya sebelum kau menemukan wadah barumu, pasukan kami pasti sudah berada di dunia ini. Dunia manusia akan berakhir sebelum pasukan kalian datang. Salahmu sendiri karena berusaha melindungi dunia manusia." Gogunhe mencabut paksa es yang menancap di tubuhnya. "Menurutmu, apa aku melawanmu dengan ini tanpa alasan?" Perlahan-lahan Gogunhe bangkit dan mengeluarkan cahaya-cahaya terang dari dalam tubuhnya. Matanya menyala. Ice Monarch dibuat kaget dengan satu gelombang cahaya di depannya. Satu tembakan dilancarkan, tapi berhasil dihindari Ice Monarch. "Apa yang barusan? Hampir saja kau menembak dengan payah." "Kau benar. Aku sengaja melakukan itu." Sebuah retakan terjadi dan menghancurkan dinding hitam atau barrier yang menyelimuti gedung. "Jadi cuma begini, aku ragu akan terjadi perubahan. Sekarang keluarlah." Satu prajurit bayangan semut yang disimpan pada bayangan Gogunhe muncul dan langsung bergerak keluar dari gedung. Ice Monarch menyadari sesuatu. Tiba-tiba ia panik. "Tunggu, aku mengetahui prajurit itu." Sial. Ice Monarch bergerak mengejar prajurit bayangan semut yang sudah berada di luar. Ice Monarch melompat dan mengeluarkan sebuah senjata es yang siap menghantam prajurit semut. Ekceng. Ice Monarch mendadak heran. Serangannya berhasil ditahan. Dan sekarang Sung Jinwoo sudah datang bertukar bayangan dengan semut. Dengan cepat Jinwoo mencekiknya. Jinwoo murka. "Siapa kau? Apakah kau seorang Ice Elf?" Ice Monarch terlihat kesakitan dan berkata, "Wahai Shadow Monarch, kenapa tidak menghubungi kami setelah kau mengumpulkan prajurit sebanyak itu?" Tapi secara mengejutkan, Ice Monarch menghela nafas. Seketika tangan Jinwoo diselimuti es. Satu semburan keluar dari mulut Ice Monarch dan menghasilkan sebuah serangan besar sampai membentuk gunung es. Jinwoo yang satu tangannya membeku tetap tenang. Ia mulai bergerak dan mengeluarkan dagger Raja Iblis Baran. Dengan mudah es itu hancur. Ice Monarch dari bawah berkata, "Berhenti, kedatanganku hari ini bukan untuk melakukan pertempuran habis-habisan." "Apa yang kau maksud?" ucap Jinwoo. "Bukankah kau datang ke sini untuk menyelamatkan manusia yang berada di sana, bukan?" Sontak Jinwoo dibuat kaget karena ia melihat ketua Gogunhe sedang kritis. Ice Monarch mengeluarkan sebuah tombak es. Ia berkata, "Pilihlah, bertarung melawanku atau menyelamatkannya." Serangan itu pun langsung dilancarkan mengarah ke tubuh Gogunhe yang terkapar. Jinwoo murka. "Rule Authority." Pesan dari sistem muncul. Kekuatan sihir target meniadakan Authority. Sial, serangan ini tidak bisa dihentikan.
Ice Monarch hanya tersenyum. Jinwoo mengambil ancang-ancang dan melompat melemparkan daggernya. Tapi serangan itu bisa berubah arah. Jinwoo dengan cepat datang dan menahan serangan itu dengan daggernya. Jinwoo menangkisnya hingga berubah arah. Dari atas, Jinwoo melihat ke bawah. Ia terlihat sangat kesal karena Ice Monarch mengeluarkan sebuah gate untuk melarikan diri. Takkan kubiarkan kau pergi. Jinwoo mengeluarkan seluruh daggernya. Dengan cepat, dagger-daggernya melesat ke arah Ice Monarch. Dagger Asaka Feng berhasil mengenai pundaknya. Sial, padahal hanya sekedar wadah, tapi aku merasakan sakit. Ice Monarch tersenyum dan berkata kepada Jinwoo, akan kunantikan ketika bayanganmu keluar sekali lagi. Untuk sekarang, aku mundur dulu. Anggap saja orang yang sekarat itu sebagai hadiah dariku untuk kau jadikan prajurit bayangan. Sung Jinwoo segera menghampiri Go Gun Hye yang kritis. Dalam hatinya bilang, sial, kenapa ini bisa terjadi? Aku tidak bisa merasakan sinyal dari bayanganku. Mungkin karena barrier yang menghalangi ini. Go Gun Hye kehilangan banyak darah. Jinwoo bilang, ini mustahil dipulihkan dengan cairan potion. Jinwoo panik. Beru datanglah. Dengan cepat, Beru yang berada di rumahnya datang dan segera menghampiri Jinwoo. Raja, kenapa kau memanggilku? Selamatkan dia. Beru mulai mengeluarkan sihir penyembuhan. Rajaku, penyembuhanku tidak bekerja sama sekali. Wajah Go Gun Hye semakin memucat. Jinwoo mengeluarkan ramuan Holy Water of Life. Kalau begitu, dengan ini aku harus menyelamatkan ketua. Go Gun Hye yang masih sadar lalu menghentikan Jinwoo. Jangan lakukan itu, simpanlah. Terima kasih sudah datang untukku. Apa yang kau bilang ketua? Bertahanlah sebentar, akan segera kubawa kau ke rumah sakit. Dengan nafas terengah-engah, ketua Go bilang, percuma, sudah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka ini. Syukurlah kau ada di sini. Go Gun Hye lalu menyampaikan sesuatu. Aku yakin dirimu mempunyai kekuatan itu. Sebenarnya, gate dan dungeon adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kita. Suatu hari nanti, momen ketika dirimu harus menentukan pilihan pasti datang. Kumohon, tetaplah berpihak pada manusia. Go Gun Hye menangis. Tidak ada penyesalan dariku. Aku bisa mempercayakan semuanya pada pemuda sepertimu. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai menghilang. Ketua Go Gun Hye menutup hidupnya. Barrier yang menyelimuti area langsung hancur. Jinwoo hanya tertunduk melihat kematian Ketua Asosiasi Hunter Korea. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.